Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hengki dari RSUD Dr. Kusma Tuban. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan beberapa hal tentang pengendalian gratifikasi. Sebab melihat berita-berita di media, banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh KPK terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi itu salah satu item masuk dalam tipikor, yaitu tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Dalam perundangan tersebut, tipikor terdiri, yang termasuk dalam tipikor itu ada 7 bagian, 7 sub yang digolongkan masuk dalam tipikor. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Terus yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Dalam kesempatan kali ini yang akan saya kupas atau saya jelaskan adalah tentang gratifikasinya. Latar belakang aturan gratifikasi, pada dasarnya praktek pemberian itu adalah hal yang wajar atau netral. Gratifikasi sering terjadi dalam lingkungan kita sehari-hari, misal dalam peringatan peristiwa spesial, terus ekspresi persahabatan, dan wujud rasa terima kasih pada teman atau keluarga. Itu juga termasuk dalam salah satu yang melatar belakangi terbentuknya gratifikasi. Misal kalau kita ambil contoh dalam ekspresi persahabatan, di sini ada kegiatan keagamaan, terus pertemanan, budaya, etnik, itu juga salah satu yang menyebabkan atau melatar belakangi adanya gratifikasi. Dalam perundangan di sini, yaitu sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi di sini diartikan dalam arti yang sangat luas. Kenapa disebut dalam arti yang sangat luas? Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari adanya gratifikasi, baik itu yang wajar maupun tidak wajar, baik yang melanggar peraturan maupun yang samar-samar. Itu beda tipis, 11-12. Nah, semisal dan hal ini saya ambil contoh pemberian uang atau setara uang. Nah, kita ambil contoh, kalau kita menyuruh seseorang memberikan imbalan dengan harapan orang tersebut membantu kita, itu juga salah satu dari gratifikasi. Atau memberikan barang, parcel, hadiah, diskon, itu juga termasuk dalam gratifikasi. Makanya gratifikasi itu seiring atau sejalan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, gratifikasi ini ada dua jenis atau diklasifikasikan menjadi dua, yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan dalam hal ini adalah yang melanggar atau bertentangan dengan perundangan, semisal penerimaan bentuk barang, jasa, atau apapun dari pihak rekanan. Terus lelang jabatan,
melanggar kode etik kepegawaian. Banyak sekali contohnya yang sering kita lihat di media massa. Ada yang lagi booming ini adalah lelang jabatan atau pemberian suap, pemberian barang jasa terkait kepentingan seseorang untuk meluruskan kepentingan seseorang tersebut. Itu yang wajib dilaporkan, yang sampai saat ini masih sering digencarkan oleh bapak kita di KPK, yaitu untuk operasi OTT dan lain-lain. Nah, gratifikasi yang tidak wajib itu yang sifatnya secara umum, misal untuk bantuan desa ataupun pembangunan sarana prasarana yang sifatnya untuk publik dari seseorang, itu masih dalam batas yang wajar dan tidak wajib dilaporkan dan tidak bertentangan dengan norma-norma adat istiadat di daerah tersebut. Terus hanya berwujud ekspresi atau rasa syukur pada daerah tersebut karena membantu seseorang tersebut untuk mencapai satu tujuan, itu juga tidak wajib dilaporkan. Ancaman hukuman bagi pemberi dan penerima gratifikasi itu juga diatur dalam perundangan tersebut, yaitu Undang-Undang tahun 99 pasal 31 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kalau nggak salah ada di pasal 12B dan 12C. Ancamannya sangat berat bagi yang menerima gratifikasi tersebut. Bisa dipidana seumur hidup atau minimal hukuman penjara 4-20 tahun, tergantung dari tingkat besaran nominal yang dirugikan atau yang merugikan, atau juga bisa juga didenda sekitar 200 sampai 1 miliar. Itu tergantung besaran dana yang dikucurkan untuk gratifikasi tersebut. Bagi yang memberi, ini sangat ringan sekali hukumannya. Yang perlu dikaji lagi, yang penerima sampai hukuman maksimalnya seumur hidup, tapi yang memberi gratifikasi atau yang memberikan sesuatu kepada seseorang untuk meluruskan suatu tujuan orang tersebut, itu hanya pidana 3 tahun penjara atau denda 150 juta. Sangat minim dan sangat ringan bagi mereka-mereka yang berkepentingan. Itulah sedikit sekilas tentang gratifikasi. Dalam hari ini mari kita galakkan anti korupsi, kita sukseskan program pemerintah berantas korupsi, kita bantu bapak kita di KPK dengan semboyan, jika kalian berani jujur, para ASN pasti hebat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.